Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan tanaman. Penjelasan saya di sini hanya sebagai pendahuluan, sebagai pengantar tentang pentingnya pemulihan tanaman. Kenapa sih tanaman ini harus dimuliakan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit saja tentang contoh-contoh di lapangan nanti agar tergugah pada pikiran kita kenapa tanaman ini harus dimuliakan, betapa pentingnya tanaman dimuliakan. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih terperinci dan lebih terstruktur lagi ketika di kelas. Oke, mungkin secara singkat akan saya jelaskan apa itu pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman itu merupakan ilmu dan seni tentang perbaikan sifat-sifat pada tanaman untuk menjadikan tanaman itu lebih bermanfaat bagi manusia. Oke, mendengar kata pemulihan tanaman itu terlihat begitu keren, begitu wow. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah pemulihan tanaman itu merupakan hal yang baru pada ilmu pengetahuan di bidang tanaman? Jawabannya tidak, karena pemulihan tanaman itu merupakan ilmu yang lama namun dikembangkan menjadi lebih modern di zaman yang serba modern sekarang ini. Makanya ada pemulihan tanaman yang waktu revolusi hijau dan pasca revolusi hijau. Oke, baik. Pada pemulihan tanaman, selain pada revolusi hijau dan setelah revolusi hijau, juga dikenal ada pemulihan tanaman klasik, kemudian seluler hingga molekuler. Dan tingkat yang molekuler inilah tingkat yang paling maju, yaitu di zaman saat ini. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah tanaman itu harusnya dimuliakan? Apakah mereka tidak bisa memuliakan dirinya sendiri? Pertanyaannya bisa, jawabannya bisa. Tanaman bisa memuliakan dirinya sendiri karena tanaman itu harus bertahan hidup dengan keadaan yang seperti itu, dengan habitat yang seperti itu. Bagaimana mereka bisa hidup? Nah, itu terjadilah perubahan-perubahan genetik menyesuaikan keadaan lingkungannya. Dari sinilah akan ada suatu istilah yang disebut stranger of life dari tanaman itu sendiri. Jika tidak, maka tanaman itu akan mengalami kepunahan. Baik, tadi sudah saya singgung mengenai pemulihan tanaman pada revolusi hijau dan pasca revolusi hijau. Apa bedanya? Pada revolusi hijau, pemulihan tanaman itu berfokus pada terciptanya kultivar baru yang mana hasilnya itu nanti itu input dari lingkungannya lebih besar pada tanaman tersebut. Namun, pasca revolusi hijau lebih dispesifikkan pada keadaan lingkungannya lebih spesifik, sehingga input pada lingkungannya itu lebih berkurang. Seperti itu. Oke, saya singgung sedikit, mungkin nanti akan diperjelas lagi, diperbanyak lagi waktu materi di kelas ya. Itu pemulihan tanaman itu syaratnya membutuhkan sumber genetik yang besar. Nah, salah satunya sebagai upayanya adalah melakukan konservasi atau preservasi pada tanaman. Nah, konservasi dan preservasi ini yaitu konservasi dan preservasi plasma nutfah. Nah, salah satunya dapat kita lakukan secara sederhana, mungkin seperti menanam tanaman di rumah kita, itu untuk menjaga plasma nutfah lokal yang ada di daerah kita. Seperti halnya pada yang ada di belakang saya ini, berbagai banyak macam tanaman. Nah, ini teman-teman harus mempunyai inovasi untuk suka menanam. Sebagai upaya, anggap saja sebagai upaya pelestarian plasma nutfah genetik yang mungkinnya nanti berapa tahun yang akan datang itu dibutuhkan oleh para pemulia untuk proses pemulihan tanaman. Oke, sebagai pengantar ya, mungkin untuk pemulihan tanaman ini saya contohkan untuk tanaman anggrek. Di sini ada 4 tanaman anggrek. Anggap saja ini varietasnya warnanya berbeda-beda. Itu warna kuning, ungu, hijau, biru. Oke, yang pertama sebelum melakukan pemulihan kita harus tahu latar belakang kita melakukannya itu apa. Seperti itu. Misalkan ya, ini anggrek, berarti konsumsi manusia itu adalah bunganya. Konsumsi manusia adalah bunganya. Terus berarti yang harus kita muliakan, yang harus kita modifikasi nantinya itu adalah bunganya. Entah itu nanti dari yang bunga kecil menjadi bunganya besar, yang awalnya tidak harum menjadi harum, yang awalnya hanya satu tangkai mengeluarkan 3 bunga bisa menjadi 5 bunga. Itu yang menjadi fokus kita, bukan malah menjadi ini anggrek yang jelas-jelas konsumsi manusia adalah pada bunganya, malah kita membesarkan daunnya, kita membesarkan tongkolnya. Kan untuk apa gitu kan, untuk apa, padahal konsumsinya adalah bunga bukan daun
bukan bonggol dari anggrek itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemulihan tanaman, yang mana ini merupakan pertemuan awal. Kita akan membahas mengenai pendahuluan dari pemulihan tanaman itu. Ya, jadi di awal ini kita akan mengetahui, membuka pikiran kita mengenai apa itu pemulihan tanaman, berapa urgennya pemulihan tanaman itu dalam pertanian. Seperti itu. Oke, kita mau belajar apa sih di sini? Oke, kita akan belajar apa itu pemulihan tanaman. Pengertian dari pemulihan tanaman itu apa? Kemudian kenapa harus ada pemulihan? Sepenting itukah pemulihan tanaman? Terus tujuannya apa? Kenapa harus dilakukan pemulihan tanaman? Kalau nggak dilakukan, apa dampaknya? Kemudian ruang lingkupnya bagaimana? Apa saja sih ruang lingkup dalam pemulihan tanaman itu? Dan terakhir, program baku dari pemulihan tanamannya itu bagaimana? Di sini mungkin nanti penjelasannya akan singkat-singkat saja ya, karena sebagai pembuka, sebagai pendahuluan saja, yang mana tadi di lapang sudah saya jelaskan sedikit tentang pemulihan tanaman dan contoh-contoh dari pemulihan tanaman. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari pemulihan tanaman itu. Apa sih itu pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman ialah penerapan seni dan ilmu pengetahuan dalam mengubah dan memperbaiki sifat tanaman yang dapat diturunkan. Jadi ada kata kunci penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pegang sebagai dasar, yaitu ada kata seni, ilmu pengetahuan, mengubah dan memperbaiki. Nah, selain itu, apa yang diubah, apa yang diperbaiki, yaitu sifat-sifat tanaman yang dapat diturunkan. Ya. Jadi kita tidak mengarah pada sifat-sifat yang tidak dapat diturunkan. Ya. Jadi ada sifat yang dapat diturunkan dan ada sifat-sifat yang tidak dapat diturunkan. Sifat-sifat yang tidak dapat diturunkan ya semisalnya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Baik, selanjutnya pada slide ini setelah kita tahu prinsip-prinsipnya tadi, dari pengertiannya tadi, kemudian ini lebih diperinci lagi. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan tanaman ini? Yang pertama yaitu mengubah ke arah yang lebih baik. Mana sih yang mengubah ke arah lebih baik itu maksudnya apa? Yaitu yang cocok secara waktu maupun tempat gitu. Jadi waktu dulu maupun waktu sekarang belum tentu yang diinginkan oleh konsumen itu sama. Walaupun tempatnya, produknya sama-sama padi, tapi padi yang diminati oleh penduduk Indonesia akan beda dengan padi yang diminati oleh penduduk di Malaysia, Singapura, atau Vietnam. Jadi arah yang mengubah ke arah yang lebih baik ini maksudnya cocok secara waktu maupun tempat. Kemudian yang kedua, yang diubah ialah sifat yang menurun. Jadi buat apa kalau kita hanya menikmati dalam satu generasi, tidak dapat kita wariskan ke generasi selanjutnya. Jadi sifat-sifat yang menurun ini perlu untuk diperhatikan, mana sifat yang harus kita turunkan, seperti itu. Ya, bukan sifat-sifat yang tidak menurun atau sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan ilmu. Ya, dalam proses pemulihan tanaman itu melibatkan beberapa ilmu, ya, seperti ilmu botani, genetika, kemudian statistika, biologi, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu digunakan sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa yang unggul dalam proses pemulihan tanaman. Kemudian yang terakhir ada unsur seni. Nah, ini melibatkan perasaan atau subjektivitas pemula. Disinilah ada kepuasan dari seorang pemulia. Dan ini berbeda-beda tergantung tingkat seni dari pemulia tersebut. Oke, selanjutnya. Apa sih tujuan dari pemulihan tanaman ini? Umumnya, pemulihan tanaman bertujuan untuk peningkatan ketetapan terhadap hasil yang tinggi dan perbaikan mutu. Hasil dan perbaikan mutu dari produk yang dihasilkan. Nah,
Setelah itu latar belakang mengapa pemuliaan harus dilakukan, itu harus mengetahui dulu meliputi sifat apa yang akan diperbaiki dan keuntungan apa yang akan diperoleh dari pemuliaan tersebut dengan sifat-sifat yang diperbaiki tersebut. Seperti itu. Walaupun ada tingkat subjektivitas dari seorang pemulia, kita tidak bisa melakukan proses pemulihan tanaman secara brutal, secara sembarangan atau seenaknya sendiri. Semua itu ada prosedur yang harus dipatuhi bagi seorang pemulia tanaman. Oke. Tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek harus diperhatikan dalam proses pemulihan tanaman. Yang pertama, ya ini mungkin penjelasannya hanya sedikit ya. Mungkin nanti akan diperjelas ketika pada babnya masing-masing. Untuk tujuan jangka panjang, yang pertama untuk mengantisipasi perubahan iklim. Yang kedua, mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Jadi untuk persiapan mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi iklim akan berubah secara drastis dan itu mungkin sudah kita persiapkan untuk tanaman-tanaman yang dapat bertahan dengan iklim-iklim yang seperti itu, yang sangat mencekam. Kemudian untuk pertanian berkelanjutan, maksudnya karena sekarang tanah sudah mulai rusak, kemudian iklim sudah mulai seperti tidak mendukung, nah ini perlu tanaman-tanaman yang adaptif, ya, tidak membutuhkan banyak pestisida dan lain sebagainya, sehingga pertanian tetap berlanjut. Kemudian yang tujuan jangka pendek itu ada memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi konsumen sekarang minatnya apa, tertarik di mana lah, itu kita penuhi dengan proses pemulihan tanaman ini. Seperti konsumen bunga anggrek yang suka warna-warna anggrek. Karena latar belakang pemulihan anggrek adalah berfokus pada warna bunganya. Nah di situ, jika konsumen ingin warna yang cerah, kita berikan warna-warna itu melalui proses pemulihan tanah. Kemudian memenuhi kebutuhan petani dan memenuhi kebutuhan sendiri. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada ruang lingkup dari pemulihan tanaman. Pada bahasan ini juga ada kata kunci yang harus kita pegang sebagai dasar dalam pemulihan tanaman. Dalam pemulihan tanaman harus mempunyai keragaman genetik yang tinggi, ya, mempunyai keragaman genetik yang tinggi. Maka dari itu, apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keragaman tersebut? Di sini ada 6 poin. Yang pertama domestikasi, yaitu proses pemilihan tanaman yang dikehendaki dari populasi tanaman yang tumbuh liar untuk dibudidayakan, ya. Jadi dari liar kemudian dibudidayakan. Kemudian ada introduksi, yaitu proses mendatangkan suatu kultivar tanaman ke suatu wilayah tertentu. Ya. Jadi domestikasi itu dari liar kemudian dibudidayakan, tapi kalau introduksi sama-sama dibudidayakan, tapi ada pemindahannya. Jadi misalnya tomat dari Thailand, kemudian diintroduksi ke wilayah Kalimantan. Jadi sama-sama tanaman yang dibudidayakan, tapi dipindah tempat. Kemudian selanjutnya adalah hibridisasi, yaitu penggabungan beberapa sifat dengan cara menyilangkan antar tanaman yang berbeda, baik itu spesies, varietas, maupun genus dari suatu tanaman. Selanjutnya yaitu mutasi, kegiatan mengubah susunan genetik pada suatu tanaman dengan cara pemberian perlakuan menggunakan mutagen. Oke. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian poliploidi. Poliploidi yaitu organisme yang memiliki kromosom lebih dari 2 set atau 2N. Nah, ini juga dapat meningkatkan keragaman genetik. Kemudian bioteknologi atau rekayasa genetika yang dimana di sini dapat melakukan fusi sel atau gen editing. Jadi perlu diketahui juga Indonesia ini merupakan sumber keragaman hayati. Tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini begitu banyak. Ya, ini menjadi surga bagi para pemulia.
Dalam pertanian mungkin kita mengenal ada tanaman, ada tumbuhan, kemudian ada gulma. Tapi semua itu bagi seorang pemulia sama saja. Itu semua adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pemulihan. Seperti itu. Jadi harus bersyukur dengan semua kekayaan hayati, kekayaan botani yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu alur baku pemuliaan tanaman. Di sini ada 5, yaitu penentuan tujuan pemulihan tanaman, penyediaan materi genetik, seleksi, pengujian genotip, dan pelepasan varietas. Dari kelima tahap ini nanti akan saya jelaskan melalui visualisasi yang akan saya tampilkan di akhir nanti ya. Oke, mungkin pertemuan kelas sampai di sini ya. Saya tutup. Terima kasih. Sebagai kata penutupnya ya, Tuhan telah mengizinkan ilmu pemulihan tanaman ini untuk ada. Namun hal itu tidak untuk disalahgunakan. Dan itu puncak ilmu pengetahuan ialah menyadari akan keagungan Tuhan dari ilmu yang sudah dititipkan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti selamat menikmati video yang akan saya sajikan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai program baku yang sudah saya sebutkan di kelas tadi untuk divisualisasikan. Oke, sebelum kita memulai itu, saya punya warna. Nah, warna ini kita ibaratkan sebagai keragaman genetik, ya. Karena prinsip dalam proses pemulihan tanaman harus memiliki keragaman genetik yang tinggi. Seperti yang kita tahu, dalam proses program baku itu meliputi 5 tahapan, yaitu penentuan tujuan, penyediaan materi genetik, kemudian seleksi, pengujian genotip atau varietas harapan, dan pelepasan varietas. Oke, yang pertama ini kita anggap warna-warna ini adalah tanaman anggrek ya. Berarti tujuannya karena konsumsi tanaman anggrek adalah pada bunganya, maka itu berfokus pada warna-warna dari bunga itu sendiri. Misalkan ini warna-warna anggrek. Oke. Kemudian penyediaan materi genetik. Penyediaan materi genetik ini kan harus beragam tadinya. Oke, kita ibaratkan minimal sumber materi genetiknya ada 3. Di sini kita punya warna-warna dasar. Dari warna-warna dasar ini nantinya akan berkembang menjadi warna-warna sekunder dan warna-warna tersier. Itulah pentingnya mengapa harus ada sumber materi genetik. Semakin tinggi sumber materi genetiknya, maka akan semakin tinggi varian dari varietas yang dihasilkan. Misalkan kalau warna dasar ini ada 3, maka kita akan menghasilkan warna-warna yang lain juga 3. Tapi jika warna dasar ini hanya ada 2, maka itu akan lebih sedikit warna yang dihasilkan daripada jika ada 3. Apalagi hanya ada 1 warna dasar, maka tidak akan ada warna lagi yang dihasilkan. Oke, awalnya kan kita mempunyai 3 warna dasar, merah, kuning, biru. Untuk proses pemulihan kan butuh keragaman genetik yang tinggi ya. Tidak mungkin kita hanya memiliki 3 warna dasar. Nah, untuk peningkatan keragaman itu kita tingkatkan warna jenis-jenis warnanya atau varietasnya atau genetiknya ya melalui proses hibridisasi atau persilangan. Oke. Yang pertama, warna merah kita silangkan dengan kuning. Oke, menjadi warna oranye. Kemudian warna kuning dengan warna biru. Menghasilkan warna hijau. Kemudian warna biru dengan warna merah. Menghasilkan warna ungu. Yang awalnya hanya 3 keragaman genetik, sekarang menjadi 6 keragaman genetik. Kemudian dari 6 keragaman genetik ini
dilakukanlah seleksi ya. Seleksi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi seleksi nanti ya. Ada seleksi massa, ada seleksi galur murni dan lain sebagainya. Oke, kemudian terjadi seleksi dan dihasilkanlah varietas yang diinginkan. Misal warna oranye. Oke, warna ini kemudian diuji genotipnya, diuji sebagai galur harapan. Setelah itu, setelah teruji dan cocok, maka kemudian tahap selanjutnya adalah pelepasan varietas. Mungkin itu saja untuk materi visualisasi dari program baku dan keragaman genetik. Terima kasih, mohon maaf bila kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.